Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi Losa Herni. Pagi Losa Priska. Nah adik-adik, hari ini siapa yang perasaannya lagi senang? Saya. Ya, Losa di sini senang. Dan Losa berharap kalau adik-adik semua yang ada di rumah pasti juga senang. Kenapa ya bisa senang? Karena Tuhan selalu menolong kita. Iya betul, dan juga karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi nih, bahwa kita senang jadi anak Tuhan. Siang malam kita semakin cinta Tuhan kita. Yuk, happy ya, happy ye. Kita nyanyi dengan bangkit berdiri adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay, cinta kita semakin mendalam karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Dan kami sangat senang karena kami jadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami mau memuji Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selanjutnya kita akan memuji pujian lagi. Bagaimana supaya kita dapat mengatakan perasaan kita kepada Tuhan. Perasaan yang ada di hatiku. dengan
Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan selalu memberkati kita, memberkati papa mama, bahkan terlebih daripada itu sudah menyelamatkan kita. Mari adik-adik kita memberikan persembahan dengan bantuan papa mama kita. Bisa datang ke gereja, memasukkannya di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Atau bisa juga dengan cara scan QRIS yang tertera di layar adik-adik. Atau bisa melakukan transferan dengan bantuan papa mama juga. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Begini bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh mau menerimanya. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar, Tuhan tolong supaya firman-Nya tertanam di dalam hati sehingga aku bisa bertumbuh subur dan bisa menjadi anak-anak yang berbuah lebat, menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita. Sebelumnya kita doa persembahan dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau juga memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami supaya persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo kita mari nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentu kalian semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita ya. Pagi ini Losemei mengajak setiap kita mempersiapkan hati. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh bersama-sama dibangunkan dari istirahat kami. Kami boleh bersama-sama beribadah pagi ini. Dan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Terlebih kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami untuk kami memiliki hati yang rindu untuk boleh diberikan telinga yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama dipakai menjadi alat yang memuliakan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita bersama-sama akan belajar merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam kitab Yesaya tertulis tentang siapa Yohanes Pembaptis dan bagaimana Allah memakai dia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita bisa membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kita semua tahu bahwa dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada masa 400 tahun, di mana masa itu disebut masa keningan. Kenapa disebut masa keningan? Karena tidak ada nabi dan tidak adanya penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Allah yang kita percaya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Ia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Ia juga adalah Allah yang memelihara dan Allah yang menjaga. Ia mengasihi serta peduli kepada umatnya. Bukti nyata Allah menyatakan kasih-Nya, Ia adalah Allah yang memecahkan keheningan. Ya. Allah yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan bagi umatnya, menyambut kedatangan Sang Mesias. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di padang gurun Yudea, seorang laki-laki berpakaian dan berbicara seperti nabi di perjanjian lama. Ia berseru-seru kepada orang-orang di sekitarnya agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan mereka dibaptis karena kerajaan Allah sudah dekat. Di antara orang-orang yang berkerumun, orang-orang yang datang pada saat itu mendengarkan seruan dari pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ia dengan tegas memperhadapkan orang banyak itu dan para pemimpin, pemuka-pemuka agama agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa setiap orang berdosa harus mengakui dosa-dosa mereka dan kemudian bertobat. Dapat kita lihat seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Lukas 3 ayat yang ketiga. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak itu dapat diresponi dengan iman dan mereka dibaptis. Ini menunjukkan pertobatan mereka sambil menantikan Sang Mesias yang akan mengampuni dosa-dosa mereka. Di sini Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada mereka, kepada orang banyak itu, yaitu orang-orang Israel, bahwa mereka yang berdosa, mereka harus bertobat. Karena Allah menghendaki supaya umat yang dikasihinya berbalik kepada Allah, berpaling dari dosa-dosa mereka. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis membuat orang banyak itu menyadari akan keberdosaan mereka, dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Di antara mereka ada para pemungut cukai, ada prajurit, ada orang-orang yang menyadari akan dosa mereka. Mereka bertobat dan berbalik kepada Allah, dan mereka dibaptis. Yohanes Pembaptis bukan hanya membaptis mereka, tetapi mengajarkan bagaimana bahwa mereka harus menunjukkan kasih kepada sesama dan bersikap jujur serta adil sebagai bukti dari pertobatan mereka. Di antara orang banyak yang melihat mereka dibaptis,
Mereka mengira Yohanes Pembaptis ini adalah Sang Mesias yang selama ini mereka harapkan dan mereka nanti-nantikan. Ketika Yohanes Pembaptis melihat bagaimana mereka mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias, Yohanes Pembaptis langsung menjawab dan berkata kepada mereka seperti yang tertulis dalam Lukas 3 ayat yang ke-16. Dapat kita lihat dan kita baca. Yuk kita sama-sama. Lukas 3 ayat yang ke-16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perkataan Yohanes Pembaptis ini disampaikan dengan tegas dan jelas bahwa ia bukan Mesias yang sedang mereka nantikan. Ya, Mesias yang akan datang, dan ia adalah Allah yang berkuasa. Ia adalah Allah yang dijanjikan untuk menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umat pilihan Allah yang dikasihinya. Dari keempat Injil dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita dapat melihat perbedaan dari baptisan Yohanes dan juga baptisan Yesus. Kita dapat belajar bersama-sama baptisan Yohanes itu membaptis dengan air. Yang kedua, Yohanes mengaku bahwa ia bukan siapa-siapa. Yang ketiga, Yohanes menyatakan penghakiman melalui peringatan. Sedangkan baptisan Yesus, yaitu Sang Mesias, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang kedua, berkuasa dan akan mengampuni dosa. Yang ketiga, memberikan Roh Kudus dan sebagai hakim atas seluruh alam semesta. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tuhan Yesus tidak datang untuk bertobat dari dosa-dosanya, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus datang untuk mengkonfirmasikan komitmennya untuk menanggung dosa manusia. Dia adalah korban penebusan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, Allah Bapa memberikan kesaksiannya mengenai siapakah Tuhan Yesus itu. Mari kita baca dalam Injil Matius ayat yang ketiga. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Di sana Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari 40 malam. Dan selama ia tinggal di padang gurun, ia tidak makan apa-apa. Nah, adik-adik tahu, kita sebagai manusia kalau tidak makan, perut kita akan merasa lapar, ya. Tuhan Yesus pasti juga merasakan lapar. Ketika Tuhan Yesus merasakan itu, datanglah iblis yang Tuhan izinkan untuk mencobai. Tuhan Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Lalu datanglah iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Bagi Tuhan Yesus, hal ini bukan hal yang sulit.
karena Ia adalah Allah, Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Ia dapat memerintahkan kepada ciptaannya, namun Ia tidak melakukan itu. Tuhan Yesus melawan iblis dengan mengutip firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa melakukan firman dan mentaati firman Tuhan itu adalah kehendak Bapa yang di surga, jauh lebih penting daripada makanan. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah. Ia dapat melawan dosa. Iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Kemudian, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di bumbungan bait Allah. Dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-6, lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Tuhan Yesus menjawab dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada iblis, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lagi-lagi iblis kalah. Ya. Pencobaan yang ketiga, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dengan segala macam kemegahannya, supaya Tuhan Yesus sujud menyembah kepada iblis. Tuhan Yesus menjawab kembali melalui firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah hai iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia, kepada Dialah saja engkau berbakti." Iblis dengan gigih mencobai Tuhan Yesus agar dapat mengalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk melawan iblis. Dan Tuhan Yesus menang melawan iblis. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dapat belajar lewat Adam, ya. Sebagai manusia yang pertama dicobai oleh iblis, sehingga berdampak malapetaka kepada seluruh dunia dan umat manusia. Maka sangatlah penting bagi Tuhan Yesus sebagai Adam kedua untuk menang atas pencobaan. Tuhan Yesus melakukan hal ini dengan bersandar dan pada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara melawan iblis. Ketika iblis menyerang dengan pencobaan-pencobaan yang sama yang seperti kita hadapi, yaitu pencobaan hasrat untuk hal-hal fisik seperti lapar, ya. Kita melihat kemegahan-kemegahan yang ditawarkan iblis itu menggoda untuk kita sujud menyembah kepada iblis dan taat kepada iblis, seperti kesombongan, kekuasaan. Tetapi Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Ia memahami dan bersimpati dengan kita dengan segala pergumulan di dalam dunia untuk melawan pencobaan iblis. Seperti dalam surat Ibrani kedua ayat yang ke-18. Sebab oleh karena Dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Tuhan Yesus merasakan pencobaan yang dialami oleh manusia. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengandalkan Tuhan dan terus tunduk serta taat kepada perintah-Nya. Dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pada akhirnya iblis pergi dan Tuhan Yesus menang. Dari sini kita belajar bagaimana cara Tuhan Yesus menang mengalahkan pencobaan dari iblis. Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan untuk melawan iblis. Sebagai anak Tuhan, kita hidup di dunia ini tentu tidak pernah terlepas dari yang namanya godaan dan pencobaan. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berjuang melawan godaan dan mengandalkan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita makin mengerti akan kehendak Allah atas setiap hidup kita, sehingga kita hidup di dunia ini dapat menjadi alat yang memuliakan Tuhan Sang Pencipta, menjadi terang di dalam kegelapan, dan menjadi saksi yang memuliakan Tuhan kita. Karena Tuhan yang kita percaya dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang patut kita puji. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladannya kepada kita. Ketika pencobaan datang, ketika kesulitan itu datang, ia datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kita untuk kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan melawan pencobaan-pencobaan iblis. Mari kita berdoa, kita memohon kekuatan yang dari Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk teladan Tuhan Yesus yang begitu baik kepada setiap kami. Bagaimana Tuhan memberikan kepada setiap kami kekuatan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami pencobaan, ketika kami mengalami godaan, kami tahu Tuhan, hanya firman Tuhan yang sanggup melawan pencobaan itu. Hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan. Dan hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kami hikmat untuk kami kembali dimenangkan dari pencobaan dan kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah diberitakan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Allah yang terus menolong, Tuhan yang memimpin setiap kami untuk kami dimenangkan dari pencobaan-pencobaan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus dimenangkan. Karena firman Tuhan ada di pikiran kami, di hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang hidup. Amin.